sumber utamanya itu adalah kesadaran. Karena kesadaran itu adalah akar kita, adalah jangkar kita. Jadi ketika kita terhubung dengan kesadaran diri sang sejati, kita sadar identitas kita siapa, tujuan kita apa, kemudian jika ada konflik, ada masalah, dari sejak awal kita manage, kita selesaikan, tidak ditunda-tunda. Nah biasanya keburukan kita, kekurangan kita, ada masalah kecil, dilupakan dulu, sampai bertumpuk-tumpuk, meledaklah akhirnya. Dan ketika ada korban, negara sudah siap gitu. Apa yang mereka lakukan, kemudian bagaimana pemulihan. Nah ini betul sekali. Dampak korban kekerasan terutama terhadap anak, perempuan ternyata sangat luar biasa. Agar kita mencegah dia sampai tidak bunuh diri, apa yang harus kita lakukan. Jadi secara cepat, secara sigap gitu ya, kita banyak nih mengadvokasi bagaimana layanan itu berjalan. Om Swastiastu, selamat berjumpa lagi dalam podcast Paiketan Keramo Bali. Kali ini saya kedatangan dua tamu ya, dua narasumber yang sangat luar biasa, dan kedua-duanya adalah wanita. Ya. Kali ini kita akan membahas sebuah topik yang menjadi keseharian kita, yaitu mengatasi atau mencegah kekerasan terhadap perempuan dan anak dalam keluarga. Dan tentu saja untuk membahas topik ini saya mengundang para pakar di bidangnya yang selama ini sudah dikenal sebagai pemerhati perempuan dan anak. Saya perkenalkan yang pertama adalah adik cantik yang luar biasa ini, ya, Jero Jemiwi, yang adalah pendiri balik Coaching Institute, ya. Kemudian yang mempunyai kegiatan adalah sebagai aktivis untuk mencari solusi terhadap masalah-masalah perempuan dan anak dalam bentuk Self Love Bali Peduli. Ya, ini adalah kampanye atau stop kampanye terhadap perempuan dan anak. Dan Bali Coaching Institute ini ingin bersama masyarakat untuk meningkatkan kesehatan secara holistik, baik itu jasmani maupun rohani. Dan Jero Jemiwi ini juga adalah aktivis di Paiketan Keramo Bali yang selama ini sudah aktif membantu Paiketan Keramo Bali. Dan tentu saja beliau ini banyak juga dikenal oleh masyarakat dulu melalui media televisi, ya, di lokal di Bali. Sumber yang kedua adalah Ibu Loh Putu Anggreni, sarjana hukum. Beliau adalah aktivis perempuan dan anak. Ia adalah sekretaris LBH APIK, kemudian juga aktif di bagian kelembagaan dan STM, kemudian juga konselor hukum di unit pelaksana teknis daerah perempuan dan anak pemerintah Kota Denpasar. Tentu ini menarik sekali, nanti kita akan membahas topik yang saya sebutkan tadi. Om Swastiastu. Okay. Terima kasih sudah bergabung di channel podcast Paiketan Keramo Bali. Dan saya ingin salam atau selamat menyambut atau merayakan kemerdekaan RI yang ke-78. Merdeka. Merdeka. Ya, terima kasih. Ya, kembali saya sampaikan, kali ini kita akan membahas bagaimana mencegah dan mengatasi kekerasan, ya, terhadap perempuan dan anak dalam keluarga. Ya, kita akan mulai diskusi ini. Mudah-mudahan para penonton atau pemirsa yang menganggap diskusi ini menarik, supaya memberikan like, kemudian subscribe dan share. Mudah-mudahan apa yang kita akan bahas memberikan manfaat bagi masyarakat.
Saya ingin bertanya untuk pertama kali kepada Jero Jamiwi, nggih. Faktor apa yang dominan menyulut terjadinya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang selama ini kerap terjadi? Baik, suksemo banget Pak Man dan penglingsir Paiketan Kramo Bali dan juga teman-teman dimanapun yang saat ini sedang menyaksikan podcast ini. Kalau kita bicara tentang kekerasan terhadap perempuan dan anak, sebetulnya itu sudah bukan sesuatu yang baru kan gitu Pak Man ya. Kita sering melihat di rumah kita bahkan atau di kampus, di sekolah kita. Nah, faktor apa yang utama? Itu adalah faktor tidak sadar. Jadi tidak adanya kesadaran bahwa suatu tindakan itu terkategori kekerasan yang akan menyebabkan luka batin, ya. Dan kalau sudah bicara sampai ke luka batin, itu sudah banyak Pak Man. Ya. Nanti dia akan ke pola sikap, termasuk keluhan orang tua, kok anakku tidak menurut ya, gitu misalnya. Itu salah satu adalah dari faktor ketidaksadaran yang akan berpengaruh kepada pola asuh terhadap anak, akan berpengaruh juga pola perilaku anak karena pola asuhnya yang tidak sesuai dengan kebutuhan di usia mereka saat bertumbuh. Jadi kekerasan itu bukan hanya masalah fisik ya, tapi juga kekerasan verbal dengan kata-kata dan sebagainya ya. Betul sekali. Ya. Jadi kalau bicara kekerasan tidak hanya fisik, itu juga bisa psikis dan itu yang berat. Ibaratnya nih bahasa candaannya anak muda Pak Man, kalau patah tulang gitu kan mudah ya, ke dokter bisa digip udah selesai. Nah kalau patah hati gimana Pak Man? Nah patah hati itu juga adalah salah satu hasil dari kekerasan itu. Bukan hanya patah hati misalnya anak gadis dengan pacarnya, enggak. Kadang anak gadis itu bisa patah hati dengan ayahnya. Misalnya ketika ayahnya ditanya jawabannya keras, membentak, itu sebuah tindak kekerasan yang tidak disadari oleh orang tua. Jadi yang perlu digarisbawahi adalah ketidaksadaran. Jika tidak sadar, ibarat pohon, kita tidak terhubung kepada akar. Kalau sudah tidak terhubung kepada akar, sedikit aja anginnya mudah tumbang. Oke. Kurang lebih begitu Pak. Oke, baik. Bagus sekali jawabannya. Jadi intinya karena tidak sadar ya. Bahwa kekerasan sudah dilakukan atau disampaikan kepada perempuan atau anak atau sebaliknya kepada orang tua, tetapi tidak sadar bahwa itu menimbulkan luka batin, luka hati kan gitu. Kemudian yang kedua saya ingin mengetahui apakah ada data tentang kasus kekerasan perempuan anak, Bo, selama ini? Data nasional ya, data Provinsi Bali, data LBH Apik, dan juga mungkin pengalaman di UPTD PPA sebagai konselor hukum, itu luar biasa kasus KDRT ini mengalami peningkatan sejak COVID terutama. Jadi COVID itu ternyata menjadi pemicu luar biasa ya, karena mungkin satu sisi ekonomi, tapi kemudian ketika semua orang berkumpul di rumah, biasanya sudah saling kerja, saling sibuk, gesekan-gesekan yang awalnya mungkin bisa diterima, perilaku-perilaku yang ya tidak terlalu sering terlihat, tapi begitu berkumpul dan terus-menerus tanpa uang lagi, itu ternyata sangat menjadi pemicu. Mungkin karena faktor stres juga, karena memang tidak ada pekerjaan ya, waktu COVID itu ya. Betul. Dan tapi sebelum COVID pun kasus KDRT yang kamu dapatkan itu selalu nomor 1. Jadi maksudnya nomor 1 di mana? Nomor 1 di antara kasus-kasus. Oh gitu. Jadi kasus kekerasan itu kan kami sering bilang nih. Ya. Kasus KDRT, kemudian kekerasan seksual, kekerasan anak berhadapan dengan hukum, seperti dan kasus-kasus lainnya lah ya. Jadi kasus KDRT itu ternyata semua menunjukkan tetap yang pertama, berarti ada masalah apa. Dan ketika korbannya adalah lebih banyak perempuan dan anak, datanya itu kan itu yang perlu menjadi pertanyaan, apakah persoalan patrilineal misalnya, patriarki yang selalu digaungkan, betul tidak seperti itu. Kemudian relasi kuasa, ketika ayah merasa lebih berkuasa, atau ibu pun sering jadi pelaku ketika merasa berkuasa terhadap anaknya, terhadap ERT-nya, karena kalau KDRT kan semua yang ada dalam satu rumah tangga. Mungkin selama ini berapa kira-kira jumlah kasus
setiap tahun, mungkin setiap tahun terjadi di Bali. Denpasar saja kebetulan saya yang mengawal juga kasus kekerasan di kota Denpasar. Tahun 2022 itu dari 170 pengaduan gitu, KDRT yang tertinggi gitu. Jadi kasus kekerasan seksualnya nomor 2 dari KDRT. Jadi kasus seksualnya saja 36 kasus. Jadi sisanya itu adalah KDRT dan anak-anak yang berhadapan dengan hukum lainnya gitu. Nah, sekarang ini dari 100-an kasus yang di Kota Denpasar ternyata 1/4-nya 25 itu kasus seksual, berarti yang pertama itu adalah KDRT. Jadi KDRT itu kan seperti tadi tidak hanya fisik, ternyata sekarang persoalan psikis yang sering, persoalan psikis dan juga persoalan apa ya? Ketika ada KDRT, kemudian apakah itu berdampak pada perceraian atau perpisahan atau tetap berkumpul, tapi ternyata ada persoalan-persoalan yang selalu berulang disaksikan oleh anak-anak sehingga menjadi pilihan-pilihan apa yang harus dilakukan. Kalau kami biasanya kan kalau KDRT itu boleh dimediasi karena undang-undang mewajibkan itu. Jadi boleh ditangani sesegera mungkin sebagai kasus yang mungkin janganlah cepat-cepat ke polisi gitu. Karena di sana ada perasaan-perasaan ya, ada rasa. Kemudian ada persoalan kekeluargaan apalagi di Bali. Dan ini yang masih, makanya kenapa kita sering mencoba advokasi pada prajuru adat agar ini menjadi apa ya, kita banyak LBHP melatih paralegal adat, tokoh-tokoh adat untuk membantu, ayo budaya itu jangan selalu menjadi peluang untuk melakukan kekerasan. Karena banyak yang tidak memahami ketika garis laki-laki dianggap sebagai penentu waris, itu menjadi arogansi relasi kuasa yang membuat kekerasan itu boleh saya lakukan terhadap istri atau terhadap anak perempuan. Bo, kalau di Bali itu berapa kira-kira kasus kekerasan itu terjadi terhadap perempuan dan anak terutama? Iya, kalau itu mungkin kita perlu ke provinsi ya. Provinsi kemarin belum ini, saya belum biar tidak salah ini ya, karena kalau kita lihat data simponinya itu tetap sama juga KDRT yang tertinggi dan perempuan dan anak selalu menjadi yang korbannya. Tapi kalau kemarin ini ada kasus bunuh diri semakin banyak, itu apa ini suatu puncak dari gunung es kasus kekerasan dalam rumah tangga yang akhirnya menyebabkan harus gantung diri dan sebagainya? Iya, dampak-dampak psikis tadi terhadap istri pun, kemudian terhadap anak pun, ketika seperti tadi pola asuh ya yang mewarnai, kemudian anak-anak yang merasa sangat sendiri ketika menghadapi kasusnya, atau perempuan atau istri yang merasa sendiri, itu yang kami coba cari akar masalahnya, sehingga saat ini adalah peran psikolog, peran psikiater sangat ramai dibutuhkan, apalagi self help-nya nih ya, sangat dibutuhkan ya. Sangat dibutuhkan. Ya, baik, Mbok, saya beralih ke Jero Jemiwi dulu. Apakah ada faktor kurang komunikasi di dalam rumah tangga sehingga terjadi ketidaksadaran lalu berujung kepada kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak? Iya, komunikasi itu faktor utama Pak Man ya. Jadi kalau kita bicara komunikasi, selama ini pikiran kita, pengertian kita selalu komunikasi pasti antara kita dengan orang lain. Misalnya ayah dengan anak, ibu dengan anak, atau suami dengan istri. Sebetulnya komunikasi yang paling mendasar, ini dari hasil studi kami dari 2016, kebetulan di kegiatan Self Love Bali Peduli itu kami melakukan research dengan mungkin hampir 11.000 responden Pak Man, yang tanda kutip menderita luka batin yang bersumber bukan karena tidak suksesnya dalam karir, bukan karena apa, tetapi adalah karena tidak harmonisnya hubungan di dalam keluarga. Baik itu adalah anak, baik itu adalah istri, baik itu adalah anak remaja maupun anak yang sudah dewasa. Jadi komunikasi yang utama sebetulnya yang perlu bersama-sama nih teman-teman kita pelajari gitu adalah komunikasi mendalam kita dengan diri kita sendiri. Adalah kami sebut di bahasa anak muda itu self-talk atau self-dialogue. Apa sih kisah-kisah yang kita ceritakan ke diri kita tentang masa lalu?
Misalnya ada contoh nih, ada seorang anak misalnya namanya Putri. Putri sudah kuliah dan kuliahnya pun dia dipaksa. Sebetulnya dia ingin ke seni tapi disuruh ke pariwisata gitu misalnya oleh orang tuanya. Nah itu contoh kecil Pak Man. Jadi ada pemaksaan seperti itu membuat si Putri merasa tidak punya pilihan. Ada kebutuhan dia akan rasa merdeka, belajar menentukan keputusan untuk hidupnya itu tidak didengar, sehingga bisa dikatakan itu tidak terjadi berarti komunikasi dua arah dengan orang tuanya. Karena dia merasa sudah tidak ada komunikasi dua arah dengan orang tuanya, si Putri putus asa. Dalam keadaan putus asa, siapapun yang mendekati dia bisa itu disebut sebagai dewa penolong oleh si Putri. Maka jangan salahkan, mohon maaf jika misalnya yang mendekati adalah siapapun, bahkan si Putri ini bisa berpindah keyakinan. Nah, ini akan menjadi rentetan yang panjang. Ketika kita melihat satu peristiwa, akarnya memang komunikasi Pak Man. Dan komunikasi yang mendalam dengan diri sendiri itu yang perlu dilatih, dibiasakan. Setelah kita berkomunikasi dengan diri kita sendiri, barulah kita akan bisa berkomunikasi dengan indah dengan orang tua atau orang tua dengan anak. Ini berarti PR bagi kita semua nih, terutama anak remaja ya. Harus introspeksi ya, berkomunikasi dengan dirinya sendiri. Mau kemana, siapa saya, ini kan sudah mendasar sekali. Sebenarnya mungkin susah ya. Karena Memang perlu latihan Bang ya. Ya. Apakah karena ada faktor ini ya, kebiasaan, habit, kan kita sudah semua nih sekarang tidak bisa hidup tanpa ini gadget. Apa itu yang menyebabkan? Kalau kita biasanya gini Pak Man, gadget itu kan alat ya. Jadi kembali ke pertanyaan Pak Man di awal bahwa sumber utamanya itu adalah kesadaran. Karena kesadaran itu adalah akar kita, adalah jangkar kita. Jadi ketika kita terhubung dengan kesadaran diri sang sejati, kita sadar identitas kita siapa, tujuan kita apa, kemudian jika ada konflik, ada masalah, dari sejak awal kita manage, kita selesaikan, tidak ditunda-tunda. Nah biasanya keburukan kita, kekurangan kita, ada masalah kecil, dilupakan dulu, sampai bertumpuk-tumpuk, meledaklah akhirnya. Nah gadget itu adalah alat. Jadi sebetulnya tidak bisa dikatakan secara langsung menjadi sebab. Sebab utamanya adalah ketidaksadaran. Karena kalau kita menggunakan gadget dengan kesadaran, maka kita tidak akan tergantung kepada alat. Sama saja ibaratnya kita kakinya saat tidak bisa berjalan, kita butuh tongkat, ya tongkat adalah alat. Saat kita butuh informasi, kita butuh gadget, gadget adalah alat. Tapi kalau saat kaki kita sudah sehat, masa kita pakai tongkat terus? Kalau kita udah dapat informasinya, masa kita bergantung kepada gadget? Nah, pertanyaan menarik adalah begini Pak Man. Kok sekarang anak-anak susah ya diajak ngobrol? Nah, itu keluhan orang tua tuh Mbak Ang. Kok anak-anak saya dia ngejawab sambil dia main handphone. Saya sebagai orang tua ngerasa nggak dihargai, itu keluhannya. Tapi mulai dari umur 1 tahun sudah dibiasakan. Sudah dibiasakan. Nah, itu. Karena gadget tuh yang ngempuk. Nah, supaya anaknya tidak nangis, dicarikan YouTube. Nah, itu kan menjadi pola asuh. Lagi ya? Betul. Dan yang terpenting begini Pak Man, ketika misalnya orang tua sudah tidak membiasakan terjadi komunikasi yang indah, yang halus, yang hati ke hati dengan anak, anak bergantung ke siapa? Ya anak mencari hiburan ke gadget lah Pak. Akhirnya cari alternatif ya. Cari alternatif. Jadi pelan-pelan dulu kita menyalahkan bahwa hal di luar diri kita, hal di luar rumah tangga kita yang menjadi sebab kekerasan itu timbul. Tapi adalah ajakan untuk kembali ke dalam. Itulah yang dalam self love Bali Peduli kita itu sebetulnya ngajak untuk mulat sarire, kita kontemplasi, kita nyisik bulu. Jangan sebagai suami merasa lebih berkuasa kepada istri, seperti yang Mbok Ang sampaikan. Sebagai ibu jangan merasa lebih berkuasa kepada anak. Anak juga jangan mentang-mentang nih anak tunggal apalagi. Terus dia seenaknya gitu Kalau ya Mbok Ang perempuannya ya. juga yang berkuasa terhadap suami. Nah itu juga, nanti suami takut istri. Ya ke Mbok dulu ya, bagaimana proses hukum kalau misalnya kan Mbok dia kan ahli hukum lah bilang itu ya. Bagaimana proses hukum terhadap kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak?
Saat ini kita sudah banyak sekali punya acuan hukum ya yang melindungi perempuan dan anak. Bahkan para bapak-bapak merasa agak ini nih, kenapa selalu perempuan gitu, selalu anak gitu yang mendapatkan perlindungan. Terus bapak-bapaknya ini saya merasa jadi korban, saya juga perlu perlindungan gitu ya. Tapi memang mungkin dari jumlah gitu ya, jumlah korbannya ternyata secara nasional masih sangat banyak perempuan dan anak yang jadi korbannya. Dan itu acuan hukum kita banyak sekali punya peraturan undang-undang, bahkan saat ini Ibu Menteri kita sangat mengakomodir bentuk-bentuk layanan gitu, layanan pemerintah yang berkomitmen harus memberikan layanan, negara harus turun terhadap kasus kekerasan. Negara kan harus itu, hadir. Negara harus hadir dan itu banyak sekali acuannya dan bahkan wajib dilaksanakan oleh pemerintah melalui anggaran secara jelas. Jadi kita LBHAP kebetulan harus mengadvokasi itu, seperti apa sih layanan pemerintah, kemudian anggarannya seperti apa, apakah ini ketika ada korban ada rumah amannya enggak gitu. Karena banyak sekali kami di Bali ini belum ada rumah aman masalahnya. Jadi kita masih door to door sama kawan-kawan NGO yang bergerak di rumah aman. Ketika pelakunya adalah banyak orang dekat. Dalam satu rumah tangga pelakunya adalah bapaknya, bapak tiri atau bapak kandung, kakek, om itu, apalagi itu kalau kasus kekerasan seksual. Kita sekarang ini sudah punya undang-undang tindak pidana kekerasan seksual yang 12 tahun 2022. Itu juga tidak main-main ya, polisi aja baru berlatih gitu. Jadi apalagi dengan jaksa, dengan aparat penegak hukum lainnya. Jadi sekarang ini lebih dibutuhkan lembaga layanan ketika ada korban. Negara sudah siap enggak gitu. Apa yang mereka lakukan. Kemudian bagaimana pemulihan. Nah, ini betul sekali. Dampak-dampak korban kekerasan terutama terhadap anak, perempuan ternyata sangat luar biasa. Agar kita mencegah dia sampai tidak bunuh diri, apa yang harus kita lakukan. Jadi secara cepat, secara sigap gitu ya. Kita banyak nih mengadvokasi bagaimana layanan itu berjalan. Kebetulan LBHP kan merupakan forum pengada layanan seluruh Indonesia yang ditugaskan dan bekerja sama dengan Komnas Perempuan ya. Kita sudah tercatat ketika di Bali Anda membutuhkan pelayanan, silakan hubungi LBHP atau silakan hubungin UPTD yang tersebar di semua kabupaten. Itu wajib membantu secara gratis. Ya, boleh saya tahu berapa efektif itu gerakan itu, termasuk undang-undang yang sudah mengatur itu? Saat ini dengan terjadinya peningkatan kasus, bukan berarti itu kasusnya baru banyak gitu. Sebenarnya itu sudah banyak, tapi ketika misalnya lembaga layanan semakin terlihat, kemudian ketika melapor ke polisi semakin tertangani oleh polisi-polisi wanita, karena kita selalu menginformasikan kalau ada korban, ada kekerasan, silakan melapornya ke Polresta atau Polres setempat, kemudian ke Polda gitu. Dan mereka pasti di sana ada kesigapan dari awak-awak polisi wanita, karena jelas ya lebih terbuka lah ketika itu korbannya adalah perempuan dan anak, seperti itu. Kemudian kesigapan ini juga kita advokasi kepada, nah sekarang ini kan pemerintah desa, di situ ada dana desa. Ada dana desa yang besar ya. Kita advokasi desanya itu ramah perempuan, peduli anak enggak. Nah, itu sekarang kebetulan jadi programnya Kementerian Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak. Jadi kita advokasi desa-desa ini punya enggak tim satgas, punya ya tim yang bisa membantu atau dianggarkan oleh desa. Ini dana-dana desa jangan dong fisik-fisik aja. Ayo silahkan ini bergelut di sini, banyak sekali sekitar Anda ada persoalan kekerasan. Kalau bisa dicegah terlebih dahulu itu lebih bagus lagi ya. Jadi ada program-program berkelanjutan. Apalagi kemudian ketika ada kasus ternyata penanganannya lebih efektif di desa. Kalau kasus-kasus keluarga, aparat desanya care, itu biasanya lebih membuat kepercayaan para masyarakat itu lebih tinggi pada desa. Bu, kalau di Denpasar, misalnya di kota Denpasar, apakah sudah ada di masing-masing desa layanan itu? Ya, kita kemarin advokasi semua 43 desa kelurahan di kota Denpasar wajib ya. Karena sudah berkomitmen soalnya di hadapan Ibu Menteri, Pak Wali Kota, semua desa kelurahan wajib mempersiapkan diri sebagai desa yang ramah perempuan, peduli anak. Jadi harus terlatih dong. Kan tidak mungkin ujuk-ujuk mereka paham apa itu Undang-Undang Perlindungan Anak, apa itu Undang-Undang KDRT. Jadi kita
melatih juga gitu, mendorong mereka agar terlatih ketika mencegah seperti apa, ketika menangani kasus seperti apa. Dari 43 desa itu berapa sudah terbentuk? Komitmen sih sudah semua, tapi pelaksanaannya biasanya sekarang komitmen anggarannya tahun depan ya, gitu. Kalau sekarang, tapi kemarin itu sudah tahun kemarin komitmennya, sekarang ini semuanya sudah tersosialisasikan. Tapi belum terbentuk. Sudah ada beberapa setengahnya, baru setengahnya yang sigap lah. Jadi gini, ketika kami ada kasus, kita lihat cek dulu, oh kasusnya ada di desa X gitu, langsung sudah ada enggak yang terlatih? Kalau sudah ada kita tinggal telepon aja, Pak kami mau turun, kan tidak mungkin kita ya, maksudnya kita turun tidak ada pendamping desa gitu, itu sangat membantu. Oke. Nah kalau kembali ke Jero Jemiwi sekarang ya, kalau kita sekarang kerucutkan ke dalam keluarga ya, terlepas dari persoalan hukum atau penanganan secara hukum oleh pemerintah dan lembaga swasta, sekarang di dalam keluarga, bagaimana orang tua itu bisa mencegah kekerasan terhadap anak? Selain meningkatkan kesadaran. Selain meningkatkan kesadaran, pertama adakan satu waktu yang di dalam rumah itu semuanya bisa kumpul bareng, Taman. Jadi ada Family time maksudnya. Ada family time, kemudian dibiasakan untuk membicarakan konflik secara terbuka. Nah, itu jadi tidak mudah dibahas. Nah, jadi jangan didiamkan, jangan pura ya didiamkan, dipendam, kemudian dianggap itu masalah kecil. Perempuan memang cengeng. Jadi belajar memberi atensi kepada, di Bali itu sebeng ya. Lihat dulu sering-sering perhatikan sebeng anak, sebeng istri. Dan anak juga gitu. Kalau anak biasanya secara otomatis sudah memperhatikan sebeng orang tuanya. Kalau anak itu masih care ya. Tapi kalau anak juga sudah dalam tanda kutip ngambul, Pak Man, nah itu udah larinya kemana-mana. Jadi itu juga penyebab utama penggunaan zat terlarang, mulai dari merokok, minuman, sampai yang terburuk adalah narkoba. Kalau sudah sampai ke level itu Sakit. sudah sakit, Pak Man, dan sudah sulit. Jadi bisa pun dia berhenti dari narkoba, sudah ada banyak sistem di dalam tubuhnya dia itu sudah ini. Jadi yang perlu, yang pertama langkah yang paling sederhana yang bisa dilakukan, bicarakan konflik secara terbuka. Jadi belajar cara berkomunikasi, itu mengapa kami di Self Love Bali Peduli itu kami belajar berkomunikasi. Ini adalah adopsi dari non-violent communication. Non-violent communication itu kalau di Bali kita sebetulnya punya ilmunya Tumboang. Sudah punya. Namanya Jadi, apa namanya? kita komunikasi dengan diri sendiri bisa dengan mulat sarire. Kemudian kita berkomunikasi dengan orang lain, kita menghidupkan pengerase kita. Margiang manten, trikayu parisuda, selesai sebetulnya. Berpikir yang baik, sehingga pembicaraan kita ke diri sendiri akan menjadi baik, membicarakan hal-hal yang baik, membicarakan ide-ide, bukan membandingkan diri dengan orang lain. Itu tetanggaku beli mobil baru, aku kapan? Suamiku penghasilannya kurang nih, jadi PNS harusnya korupsi. Nah, supaya tidak begitu, Pak Man. Itu panjang runtutannya. Jadi mulai dari berpikir yang baik, berkata yang baik. Kalau pikirannya sudah baik, kan bahan-bahan untuk perkataan itu kan jadi baik. Tapi kalau pikirannya isinya kemarahan yang terpendam, Pak Man. Jadi kalau istri marah kepada suami, maka istri akan meledakkan kepada anaknya. Kalau suami marah kepada istri, mohon maaf, banyak sekali suami yang harus mengambil jalan selingkuh, ya kan? Nah, ya, kalau ini artinya kan anak-anak itu akan mencontoh atau meneladani orang tuanya. Nah, kalau orang tuanya kemudian mabuk, kemudian ngerokok, berjudi, terus gimana dampaknya terhadap anak kan gitu, karena sudah tidak bisa dijadikan teladan. Masalah kan di situ kadang-kadang. Betul sekali. Jadi leadership di dalam keluarga itu pun perlu. Kalau dulu kan kita punya figur, Pak Man ya, kita dari kecil, kami ingat sekali ketika kami kecil, kami kelahiran tahun 80-an itu masih diajarkan kok, kalau orang tua bicara jangan langsung dicegat, dengarkan dulu. Nah sekarang anak-anak kita punya problem utama kan, Boang, mereka nggak mendengar, ada telinganya, tapi pendengarannya udah nggak ada. Iya gitu. Nah dari mana itu sumbernya? Lagi-lagi dari pola asuh. Kita
apa yang terjadi saat ini kan adalah buah dari karya kita yang tidak berkesadaran 10 tahun, 20 tahun yang lalu. Jadi karya yang tidak berkesadaran dari kita saat ini belum terlihat hasilnya Pak Man. Masih baru akan menunggu waktu terlihatnya 10 tahun, 20 tahun yang akan datang. Jadi bisa kita bayangkan. Kita bangga ya teman-teman, Semeton, Penglingsir, di Bali ini banyak sekali nilai. Tapi pertanyaannya adalah, sudahkah kita menjadi bagian dari orang tua yang sudah mentransfer nilai-nilai itu dalam bentuk perilaku? Karena anak-anak sekarang, mohon maaf, mereka itu sudah bosen dengar kata-kata Pak Man. Ya. Mereka sekarang lebih baik dicontohin satu dan silent. Jadi justru sekarang kita lebih banyak belajar silent. Dan nanti apa selain berbicara konflik, adakan komunikasi, adakan family quality time. Yang penting adalah belajar meditasi. Kembali lagi terapkan Trisandya itu sampun memargi durung, ya belajar dari asanas dulu. Nah itu. Kan gitu. Jadi belajar dari asanas dulu, mengelola tubuh kita, ya kan, olahraga. Paling tidak duduk hening. Duduk hening, kan? betul. Ya. Kalau Itu bisa paling pranayama itu bagus sekali. Biasanya kalau sudah melatih asanas sama pranayama itu sudah akan terbantu. Anak-anak jadi mudah konsentrasi, orang tua juga jadi mudah konsentrasi. Apalagi kalau sore berkumpul, yuk nak yuk kita Trisandya bareng. Ya misalnya di rantau kita nggak bisa ke pura di mana, ya cukup di Merajan di rumah aja. Kami membuktikan itu cukup efektif Pak Man, dan kebetulan Titiang dari Batur ya, Desa Batur Kintamani itu kan anak lahar ya, jadi kasus kekerasannya itu banyak. Jadi kami sendiri di internal keluarga juga ada beberapa contoh-contoh yang kami lihat bahwa itu adalah sebuah bentuk kekerasan. Jadi jangan malu mencari bantuan, jangan malu mengungkapkan kasus kekerasan. Ini yang terpenting Pak Man. Jadi kalau memang dia bisa dicegah bagus sekali, tapi kalau sudah terjadi jangan diignore ya, jangan diabaikan. Itu harus segera dicari bantuan, dicari informasinya, harus dikomunikasikan. Apalagi pemerintah sudah ada perangkat hukum, kemudian lembaga swasta kan gitu. Tinggal menyampaikan, jangan malu, jangan istilahnya wah ini sing johari ini kita aib ya. Ya. Ya ke Mbok sekarang apa lembaga-lembaga swasta itu apakah sudah berperan selama ini untuk mencegah kasus-kasus KDRT atau kekerasan khususnya terhadap perempuan anak-anak selain lembaga APIK misalnya? Menyadari ya bahwa kerja-kerja untuk persoalan kekerasan ini tidak mungkin berdiri sendiri. Jadi kami biasanya selalu berjejaring. Ya, jejaring kerja itu sudah dari awal sudah dekat dengan kepolisian, kejaksaan, pengadilan, itu kan sudah menjadi kasus ya. Tapi pencegahan itu juga seperti tadi, kita dekat dengan desa yang wajib juga turun kan, pemerintah yang juga wajib memberikan layanan. Jadi kita sudah harus membina hubungan baik gitu. Karena ketika ada satu korban, ini sudah jelas siapa dan apa yang harus dilakukan, sudah jelas. Dan itu mungkin nilai lebihnya ya. Kebetulan di Denpasar itu terlihat sekali gitu kerjasamanya, tapi kurang tahu juga kabupaten-kabupaten lain ya. Tapi itu memang harus diadvokasi seperti itu, dan karena ini dari maksudnya dari pusat gitu, semuanya berharap sampai tingkat ke desa itu kan sudah jadi program yang bisa mendukung penurunan gitu ya, penurunan kasus. Tapi sekarang ini kan malah terjadi peningkatan. Terjadi peningkatan. Memuncak sampai bunuh diri. Ya, karena itulah yang harus, ternyata masih banyak banget ya di lapangan yang memang baru berani speak up, baru merasa, saya sudah ada yang menangani, ternyata bisa diselesaikan. Awalnya semuanya merasa sendiri, tidak. Dan pembiaran itu ternyata masih banyak. Pembiaran dan itu yang sangat salah ketika kita tahu dampak korban kekerasan ini luar biasa. Jadi kita tidak boleh melakukan pembiaran. Itu yang saat ini yang selalu kita kumandangkan. Jangan sampai ada pembiaran terhadap kasus kekerasan. Ya Mbok, saya mau tanyakan peran desa adat ya. Mbok kan di MDA ya, ikut sebagai aktivis ya di sana itu. Selama ini di Kota Denpasar tuh berapa sudah MDA itu desa adat itu bisa menyelesaikan kasus-kasus seperti ini? Nah, kemarin kami
kebetulan LBHP kan banyak turun juga ke desa dan ke desa adat ya. Dan ternyata desa adat banyak yang belum terkomunikasikan soal isu-isu perempuan dan anak gitu. Banyak baru, padahal kasusnya di bawah banyak sekali loh Bu gitu. Ternyata inilah yang jadi perlu kan pemahaman, kesadaran bahwa hukum adat kan tidak boleh bertentangan dengan hukum nasional. Ketika ada persoalan hukum adat yang ternyata bermasalah terhadap keluarga saat ini kan banyak itu ada perkawinan, perceraian, waris yang membuat akhirnya menjadi konflik kekerasan. Jadi saat ini kebetulan MDA kan sedang mempersiapkan Pesamuan Agung nih yang keempat agar muncul hasil-hasil keputusan Desa Adat Sebali itu yang diakomodir, difasilitasi oleh Majelis Desa Adat, misalnya tentang isu perempuan ini. Kami mendorong isu perempuan dan anak di sini seperti ya putusan Pesamuan Agung MUDP yang kemarin 2010 itu kan mengenai kedudukan perempuan dalam hukum adat Bali, bagaimana disikapi sekarang ini, karena ternyata masih banyak yang belum paham tentang perkawinan, perceraian, waris gitu. Itu yang saat ini kita coba kita angkat lagi karena masalah sentane, Padegelahan, kemudian Nyengerajak Sentane, kemudian apalagi itu yang persoalan anak angkat, ya itu ternyata para pengacara itu sudah menunggu hasil-hasil seperti itu, karena banyak sekali konflik sudah masuk ke pengadilan, dan ini yang ternyata harus dibedakan tentang pengangkatan anak menurut adat Bali dan pengangkatan anak secara nasional. Itu ada persoalan usia yang boleh mengangkat dan tujuan pengangkatan anak. Kalau di Bali kan jelas untuk pewarisan. Kalau di pewarisan kewajiban ya, bukan pewarisan hak saja, tapi pewarisan kewajiban. Itu lebih yang harus ditekankan. Sedangkan kalau pewaris adopsi anak secara nasional itu lebih melindungi si anak dari pembiaran, dari tumbuh kembangnya, dari penelantaran, sehingga kan beda gitu. Dan ada syarat-syarat yang sangat berbeda. Ini yang kemarin kita coba serasikan agar konflik-konflik bisa dicegah, konflik-konflik bisa lebih diatasi lah, difasilitasi gitu. Berarti kalau kita lihat secara umum sekarang desa adat khususnya di Denpasar itu sudah bisa mengatasi ini apa belum? Maksudnya perlu dipersesuaikan lagi lah, karena ternyata banyak yang belum paham. Ada undang-undang perlindungan anak, ada undang-undang KDRT, ada banyak undang-undang yang mau tidak mau harus dipahami oleh prajuru-prajuru adat. Ini berarti harus ada ligitasi ya penyuluhan hukum lah bilang itu ya terkait itu supaya perangkat desa adat dan desa dinas itu paham bagaimana mencari solusi kalau ada kasus di warganya kan gitu. LBHP salah satunya programnya adalah mengajak tokoh prajuru-prajuru adat menjadi paralegal kami. Paralegal kami, karena mereka sebenarnya sudah sering menjadi hakim perdamaian desa, sering menjadi ada menangani konflik-konflik di bawah. Jadi kami cuma lebih mengisi tentang tolong dong isu perempuan anaknya dipahami gitu. Karena ada perspektif di situ. Ketika merasa oh iya raga ngelap anak lu, raga ngelap kurnan itu maksudnya ketika banyak sekali saat ini misalnya hanya perceraian itu hanya perceraian adat saja. Ternyata masalah status dan pencatatan itu juga menjadi masalah di lapangan. Karena ternyata LBHP banyak memberikan bantuan ketika perempuan bercerai secara adat saja dia statusnya terkatung-katung. Dia masih di mana secara adat dia mungkin sempat mau pamit gitu. Tapi secara hukum nasional dia belum punya ketika dia mau menikah lagi dia masih harus menyelesaikan dulu perceraian sebelumnya. Jadi mau tidak mau harus bercerai secara sah di pengadilan. Dan ketika perempuan tidak punya uang untuk bayar pengacara, LBHAP kebetulan memang diakreditasi untuk membantu masyarakat tidak mampu. Dan kami jelas harus membantu pihak perempuannya ya untuk mencari status yang jelas gitu. Baik, Mbak, sekarang ke Jero Jumiwi, mungkin closing statement apa saran Anda untuk bisa mencegah atau meminimalisir ya kasus kekerasan terhadap perempuan. Singkat saja. Oke, suksema Pak Man, suksema
channel Paiketan Kramo Bali, untuk kita semeton ini adalah sebuah ajakan. Jadi kasus kekerasan yang meningkat dari tahun ke tahun itu yang tercatat. Jadi banyak sekali yang tidak tercatat. Oleh karena itu ajakannya untuk kita semua adalah yuk bareng-bareng kita membangun kesadaran kita, dan kesadaran saja apakah sudah cukup? Belum. Mari kita bangun kepedulian kita. Jika melihat ada kekerasan di depan mata kita, segera lakukan tindakan yang bisa kita lakukan. Ada banyak sekali nomor yang bisa dihubungi untuk kemana bisa menginformasikan ya. Jadi jika Anda juga mengalami, jangan malu, jangan anggap tindak kekerasan itu sebagai aib, tapi carilah bantuan. Ada LBH Apik Bali, boleh juga ke Self-Love Bali Peduli, karena kami juga melakukan diklat pendampingan khusus untuk kesehatan emosi dan mental. Jadi untuk bantuan hukumnya bisa dari LBH Apik Bali, untuk bantuan secara sehat kembali secara emosi, secara psikis itu bisa ke Self-Love Bali Peduli. Dan saya pikir ada banyak lagi lembaga yang lain. Yang terpenting adalah lakukan sesuatu supaya ini tidak menjadi ledakan yang membuat kita suatu saat menyesal. Oke, baik, luar biasa ini. Saya kira demikian perbincangan kita. Banyak hal yang harus kita lakukan bersama-sama, bersinergi pemerintah, lembaga swasta untuk mencegah ya kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, supaya apa? Supaya tercipta generasi-generasi muda yang betul-betul berkualitas, bermutu, berkarakter yang baik, sehingga menjadi generasi harapan bangsa menyambut Indonesia Emas 2045, 100 tahun kemerdekaan Indonesia. Tentu inilah PR kita bersama, PR pemerintah dan seluruh komponen anak bangsa. Demikianlah perbincangan hari ini, semoga bermanfaat, dan jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Matur suksema semuanya. Om Santi 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 Om.